Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, kelas B R002, program studi kehutanan, mahasiswa baru Universitas Jambi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu 1. Menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa nasional mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memiliki nilai luhur dan sosial. Nilai ini dijadikan sebagai cermin bahasa Indonesia untuk senantiasa dipertahankan. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dapat dijadikan sebagai identitas. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan baku akan memperlihatkan watak, karakter, dan kepribadian bahasa Indonesia di mata warga negara asing. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunitas bangsa memang sudah lama dijadikan, mengingat negara Indonesia adalah negara multikultural. Mempelajari bahasa Indonesia akan menghapus jarak antara agama, ras di Indonesia. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya. Menggunakan bahasa Indonesia akan mampu melembutkan perbedaan di Indonesia. Bahasa Indonesia akan memudahkan banyak orang untuk berkomunikasi antar warga, baik di pedesaan hingga di perkotaan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kedudukan ini telah lama tertuang dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa resmi negara. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia banyak digunakan dalam jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Bahasa Indonesia banyak digunakan sebagai penghubung seperti tata cara perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia banyak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di media cetak seperti buku, majalah, koran, hingga audiovisual. Itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan tepat untuk menghindari kekeliruan di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Dalam hal ini, manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu berinteraksi dengan makhluk lainnya. Pada saat manusia membutuhkan eksistensi yang diakui, maka interaksi itu terasa semakin penting. Di sini, peran bahasa sangat dibutuhkan. Jasa itulah bahasa menjadi sarana alat komunikasi yang baku. Mengenai hakikat Indonesia yang baku, artinya adalah bahasa yang digunakan seseorang dalam berkomunikasi antar makhluk sosial yang mengikuti aturan kaidah penggunaan bahasa Indonesia atau aturan KBI. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku. Yang pertama, bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang penggunaannya sesuai dengan aturan kebahasaan bersumber dari KBI. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku, yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga adalah bukan bahasa percakapan. Yang keempat adalah pemakaian kata sesuai konteks kalimat. Yang kelima adalah pemakaian penyembuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang keenam adalah tidak menggunakan kata rancu atau tidak teratur campur aduk dalam menggunakan bahasa. Yang ketujuh adalah tidak mengandung pleonase atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang kedelapan adalah tidak mengandung hiperkorek, itu kesalahan bahasa yang membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Yang kedua adalah bahasa Indonesia tidak baku adalah bahasa yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan kaidah KBI. Ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku. Yang pertama adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga adalah dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah kalimat bahasanya berkembang biak atau berubah-ubah. Yang kelima adalah memiliki arti sama meski tidak berbeda dalam bahasa baku. Demikian materi dari saya tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.